Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah Masjid Al-Mahdi, khususnya yang hari ini datang, para remaja masjid, para pemuda di lingkungan Perumtas 3 Gerebakan Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Kali ini kita akan mengambil tema peran pemuda dari masa ke masa. Nah, jika kita berbicara tentang pemuda secara istilah itu dalam Al-Quran, Allah sebutkan dua kata. Yang pertama adalah fatan. Itu Allah ambil ungkapan untuk para pemuda di Ashabul Kahfi. Lalu kata syabab itu dalam hadis yang Rasul kemukakan untuk panggilan para pemuda yang sudah sanggup untuk menikah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu. Nah, menariknya kalau kita berbicara tentang pemuda itu tentu tidak ada habisnya. Karena fase manusia itu pasti melewati masa-masa di pemuda ini. Nah, yang menjadi lebih menarik itu adalah tentang kesiapan untuk menjadi pemuda dan apa yang kemudian dibangun, dilakukan saat dia menjadi pemuda yang sebentar lagi akan masuk ke masa dewasa dan orang tua. Maka sedikit kisah tentang Ashabul Kahfi yang terjadi dan Allah abadikan dalam Quran surat Al-Kahfi yang kita disunnahkan membaca setiap hari Kamis dan Jumat itu. Ada 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Bukan waktu yang singkat, semata-mata adalah untuk mempertahankan keimanannya. Sampai 7 pemuda ini rela meninggalkan rumah. Padahal kalau kita lihat kisahnya, 7 pemuda ini adalah golongan kaum bangsawan. Golongan kaum bangsawan yang tinggal di negeri Efesus waktu itu. Ada seorang raja yang sangat kejam, namanya Dekianus, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Jika ada rakyatnya yang tidak menyembah berhala, konsekuensinya akan dibunuh. Maka terdengar kabar oleh Raja Dekianus ini, ada 7 orang pemuda dari kalangan bangsawan yang tidak mau menyembah berhala. Didatangi oleh pasukannya, ditawarkan harta, ditawarkan tahta dan kesenangan dunia. Tapi yang dipilihnya itu justru malah kabur, justru malah meninggalkan dunia itu, kemudian menuju gua untuk menyelamatkan keimanannya. Di sana mereka bebas untuk beribadah, mereka bebas untuk menyembah Allah. Sampai pada suatu hari Allah tidak fungsikan pendengarannya, Allah tidak fungsikan penglihatannya,
kemudian Allah tidurkan selama 309 tahun. Nah, kita kalau tidur 9 jam saja sudah sangat lama ya. Apalagi Ramadan seperti ini, tidur itu enak sekali. Kadang dari sholat ke sholat itu diisi dengan tidur ya. Setelah subuh tidur sampai duhur, bangun-bangun duhur, tidur lagi asar. Setelah asar tidur lagi maghrib, baru berbuka puasa, baru malamnya enggak tidur. Oleh sebab itu yang dilakukan pemuda adalah sikapnya yang paling penting. Maka dalam mahfudzat itu dikatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang yang berilmu itu memiliki kedudukan besar di hadapan Allah, di hadapan manusia, karena keilmuannya meskipun usianya masih relatif muda. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Dan orang-orang yang tidak berilmu itu memiliki kedudukan yang rendah di hadapan Allah dan manusia, meskipun usianya cukup tua. Nah, pada era sebelum kemerdekaan, kita mengenal Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno itu pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan ubah dunia ini. Artinya apa? Ketika pemuda, dalam istilah, pokoknya istilah pemuda itu adalah 40 tahun ke bawah. Jadi sebelum 40 tahun atau 40 pas ke bawah, batasannya hingga di atas masa akil balik itu sudah bisa disebut dengan pemuda. Ya, peralihan dari remaja ke pemuda ini tipis sekali. Makanya anak-anak SMP itu ketika dia masuk ke urtumnya Muhammadiyah, maka dia disebut IPM. Ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Naik sedikit namanya Pemuda Muhammadiyah. Nah, berarti rentang usianya itu ya di atas SMP sampai nanti dia umur 40 tahun itu masih bisa dikatakan pemuda. Nah, tentu yang menjadi pilar bangsa ini adalah pemuda. Kita ingat proses kemerdekaan Republik Indonesia itu memang justru diawali dari para pemuda yang waktu itu belum bergabung, bersatu. Ada yang namanya istilah Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Papua dan sebagainya. Jong itu adalah pemuda. Ketika pemuda memiliki potensi kekuatan yang dahsyat itu belum bersatu, maka kekuatannya belum terakui dan belum diperhitungkan oleh musuh waktu itu. Namun ketika pemuda-pemuda ini bersatu, maka melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat yang pada akhirnya mampu mengusir sekaligus memberikan semangat bagi golongan tua untuk segera merumuskan kemerdekaan. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Ketika kita bicara yang lebih umum itu adalah negara, maka harus berbicara yang lebih sempit adalah agama. Nah, dalam hadis yang tadi pernah saya singgung, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa inna lahu wijaun. Jadi seruan Nabi Muhammad, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda itu yang sudah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban nafkah itu diminta segera menikah. Sebab dalam kehidupan ini ada 4 hal yang harus disegerakan ya. Yang pertama menyegerakan kebaikan. Yang kedua menyegerakan mensolatkan atau mengkuburkan orang yang sudah meninggal. Yang keempat yang ketiga menyegerakan untuk membayar hutang. Dan yang keempat menyegerakan untuk segera menikah. Nah, ketika 4 hal yang harus disegerakan ini belum sanggup dilakukan oleh pemuda, khususnya dalam hal untuk menikah, itu diminta untuk siam. Nah, oleh sebab itu
peran pemuda dari masa ke masa ini perlu diperhitungkan. Ya. Pemuda itu dikutip dari banyak kata-kata mutiara dan mafudhat itu, innal fata man yakulu ha anada walaisal fata man yakulu kana abi. Sesungguhnya seorang pemuda itu adalah yang berkata ini loh saya. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh bapak saya gitu. Jadi kalau kita hari ini ingin tampil mewarnai lingkungan sekitar kita, mewarnai masjid ini, mewarnai remaja masjid dan sebagainya, maka yang harus kita lakukan yang pertama itu kita harus tunjukkan bahwa diri kita ini memiliki keilmuan. Pemuda yang identik dengan keilmuan, maka dirinya akan menjadi orang yang mampu bisa berkiprah dan mewarnai lingkungannya. Maka modalitas utama bagi seorang pemuda hari ini itu adalah ilmu. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam kita mengenal beberapa nama-nama pemuda. Ada klasifikasi di bidang keilmuan, bisa kita sebut Zaid bin Sabit, kita bisa sebut Amr bin As, kita bisa sebut Abdullah bin Umar, kita bisa sebut yang lain. Kalau zaman pertengahan Jamaluddin Al-Afghani, pembaharu Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Ya. Kalau di bidang perang juga sudah banyak, Khalid bin Walid, ya kan? Ada yang namanya Salman Al-Farisi, ya kan? Perang Khandaq itu. Kita mau pilih jadi pemuda yang punya spesifikasi apa? Kita mau tampil untuk Islam ini dari sisi mana? Kalau mau tampil dari sisi keilmuan, maka harus totalitas. Yang mau kita berikan untuk Islam ini secara keilmuan, ilmu apa? Gitu. Kalau kita merasa mungkin bukan anak-anak pesantren misalkan, it's okay, never mind, tidak ada masalah. Karena yang wajib mendakwahkan itu bukan hanya milik anak-anak pesantren. Nah, lebih baik juga, akan lebih baik kalau dia mendalami ilmu agama di pesantren. Tetapi jika tidak, maka bisa ditempuh dengan cara yang lain, yang tidak harus di pesantren, tetapi memiliki semangat melalui kajian-kajian seperti ini. Tadi siang Ustadz Novan barusan datang dari Bangil, menyisihkan sebagian uang yang Ustadz miliki ini untuk beli buku, beli kitab. Kalau mau datang ke sana dekat Masjid Manarul Islam gitu. Ya, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Bulughul Maram beserta sarahnya, Subulus Salam. Itu. Jadi semangat untuk talabul ilmi ini kita bangun di pemuda ini. Kenapa harus berilmu? Tadi katakan al-alimu kabirun wa inkana hadatsan wal jahilu shaghirun wa inkana syaikhan. Jadi orang yang berilmu itu akan memiliki derajat tinggi di hadapan Allah dan para manusia meskipun usianya muda. Dan sebaliknya wal jahilu shaghirun wa inkana syaikhan. Dan orang-orang yang tidak berilmu itu akan memiliki derajat yang rendah di hadapan Allah dan manusia meskipun usianya cukup tua. Nah, oleh sebab itu semangat untuk mendalami ilmu agama itu bagian dari kita ini dicintai Allah. Betul ya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menuntunnya, maka Allah akan membimbingnya itu mencintai belajar ilmu-ilmu agama. Maka belajar ilmu agama itu bukan hanya di pondok pesantren, saya bilang. Tetapi itu jika bisa dilakukan akan jauh lebih baik. Tetapi bagi para pemuda yang belum berkesempatan untuk menempuh, mengenyam pendidikan di pondok pesantren, jangan mau kalah. Mari kemudian kita isi hari-hari kita ini dengan menambah thaqafah Islamiyah, menambah wawasan keilmuan dari manapun datangnya. Salah satu keilmuan itu bisa diakses melalui gadget ini. Gadget ini kalau mau dibilang menjadi sumber kebaikan, iya.
dia akan menjadi sumber kebaikan. Di download aplikasi-aplikasi tentang keilmuan banyak di sini, kitab-kitab banyak di sini. Ya kan, tinggal kita mau pilih, kita mau isi ini dengan banyaknya aplikasi, fitur-fitur tentang kitab-kitab tentang thaqafah Islamiyah, atau lebih banyak tentang game-gamenya saja gitu. Yang unsur fun-nya saja. Tinggal kita ini mau lebih banyak apa melalui gadget ini. Dia bisa menjadi malaikat dan dia bisa menjadi setan kotak. Ini HP ini, gadget ini bisa jadi malaikat, menjadi penolong, menjadi pembantu kita, mengarahkan kita menuju jalan Allah, dan bisa menjadi setan kotak. Setan kotak ini ya sesuatu yang menjanjikan, yang have fun, yang kita lebih larut di dalamnya, tetapi tidak kita banyak dapatkan kebaikan-kebaikan darinya, malah isinya ini menjadi sesuatu yang enggak baik. Ada yang suka memviralkan sesuatu yang enggak benar gitu. Enggak ngapa-ngapain, TikTok sak keluarga, joget-joget. Sekarang sedang booming apa? Sujud freestyle, ya betul ya? Sampean lihat ya, pemuda-pemudi, masya Allah, na'udzubillah min zalik, sujud freestyle, handstand. Kok iso? Sing murui nabine anyar paling. Nabinya pemuda hari ini ya kayak ya freestyle itu. Dalam sujud itu setidak-tidaknya ada tujuh anggota badan yang harus menyentuh lantai. 2 telapak tangan, ya, 2 lutut, 2 ujung kaki, dan dahi. Itu harus nyentuh. Fikhihnya itu seperti itu. Ilmu fikihnya itu kayak gitu waktu sujud, normalnya. Lah kalau tangannya nyentuh dua-duanya hanya dengan menggunakan jidat saja, itu handstand namanya. Itu malah nggak diapresiasi, nggak malah dapat penghargaan, itu malah dapat cercaan. Wong itu sudah paten, nasnya, juklaknya itu udah paten, kalau sujud kayak gitu kok mau dirubah? Nggak bisa. Kalau mau olahraga saja, kalau mau sholat ya sholat saja, nggak usah olahraga sambil sholat, atau sholat sambil olahraga. Nah, itu nggak bisa dicampur aduk. Ya kalau ada yang kayak gitu, saya berharap pemuda-pemuda Islam di Perumtas 3 ini nggak ikut-ikutan. Ntar malah heboh lagi membuat gaya yang lain gitu ya. Sholat sambil takbir sambil salto gitu, salto ke belakang. Allahu Akbar. Terus dadi opo agama iki sesuai? Tata aturannya sudah porak-poranda. Itu masuk dalam kategori as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, yang dimaksud tarokaha itu bukan hanya mereka yang tidak sholat dalam hal fisik, tetapi yang merusak sholat itu masuk dalam kategori tarokaha. Meninggalkan apa? Meninggalkan aturan main sakarepe dhewe. Zaman ini memang zaman lucu ya. Semakin unik, semakin nyeleneh itu semakin viral, semakin umum, semakin disukai. Sholat, ada yang itu kan video awal itu yang dia masbuk ya. Dia masbuk, dia kan nyeblek depannya itu supaya yang depan itu mundur, supaya dia punya teman di soft yang paling akhir itu. Ketika sudah mundur, tempatnya dipakai. Nah, ini kan lucu menurut dia, tapi menurut syariat itu mempermainkan agama. Kreativitasnya terlalu tinggi, tapi sesungguhnya dia merusak tatanan dan aturan. Itu tidak boleh. Ya, pemuda maka harus berilmu. Ya. Terbayang enggak sampean kalau misalkan kita ini enggak suka dengan agama. Bapak-bapak kita yang ditakmir ini 10-15 tahun ke depan sampun sepuh-sepuh, usianya sudah 60 tahun, sudah 65 tahun. Maka yang tampil berikutnya ya para pemuda ini yang mengisi masjid-masjid itu. Terbayang tidak kalau misalkan para pemudanya ini pemuda-pemuda yang tidak memiliki himmah, yang tidak memiliki ghirah,
yang tidak memiliki semangat untuk peradaban Islam dan keilmuan Islam. Jadi apa kira-kira? Mungkin terawih kita 15 tahun lagi itu beda. Ya kayak freestyle itu bisa jadi legal. Karena dulu pemudanya ya pemuda freestyle itu ya. Terus sujudnya kayak ngono. Engko ditambah mana rukuke mungkin ya apa ya kira-kira, gak ngerti lah, gak terbayang. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka mencintai ilmu itu menjadi sesuatu yang perlu. Bahasa saya itu hirsun, itu tamak terhadap ilmu itu wajib dimiliki oleh pemuda. Jangan pernah puas kalau hari ini sudah hafalannya 1 juz, tambah lagi 2 juz. Yang hari ini sudah tilawah Quran sampai juz berapa ini, teman-teman? Udah yang ada yang khatam ini? Sudah ada yang khatam? Halo? Habib sudah khatam, Habib? Juz berapa, Habib? 25? 20-an? Ya, mbak-mbaknya sudah ada yang khatam? Sudah? Alhamdulillah. Masnya yang di tengah? Sudah? Sempatkan waktu. Kecanduan Quran itu mestinya seperti kecanduan gadget. Sampean beberapa detik tidak pegang HP itu rasanya gimana? Sampean megang HP nih, sampean megang HP, ngantongi HP. Sampean ngantongi HP di saku masing-masing. Itu dalam beberapa menit itu kan mesti diambil, dilihat. Ada pesan masuk enggak? Minimal lihat WhatsApp. Ditaruh lagi, dilihat lagi. Ditaruh lagi, dilihat lagi. Bahkan sholat itu baru selesai dilakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama kali dilihat itu HP. Nunduk, ya Allah, dari belakang itu, Masya Allah, ini pemuda soleh ini. Habis sholat itu gak langsung pelencing pulang, tapi diluk, Masya Allah. Dan itu bermenit-menit sampai setengah jam itu nunduk terus. Setelah didekati ternyata tidak dikir, malah dulinan HP. Ada nggak yang seperti itu? Bahkan di tengah-tengah sholat itu ono sing gopo ya dulinan HP. Ada nggak? Ada. HP ini lali di silent gitu. Muni ringtone-nya kan sekarang nggak macam-macam ya, mungkin diambil gitu kan, dimatiin gitu. Bahkan gitu ada yang sempat dilihat. Saya kemarin itu sholat qiyamul Ramadan di salah satu masjid yang di Perumtas ini, jedah dari sholat ke sholat itu diisi dengan WhatsAppan. Sholat tarawih itu. Setelah salam dia buka HP, balas WhatsApp, ngirim WhatsApp. Setelah itu imamnya takbir masih WhatsAppan. Baru selesai Fatihah, masuk surat, HP-nya ditaruh sholat. Salam lagi, begitu lagi. Lihat Facebook, delok marketplace, tak delok pinggirku. Lihat marketplace. Sampai seperti itu, Masya Allah. Maka ilmu ini menjadi sangat penting bagi para pemuda. Pemuda tanpa ilmu itu hanya seperti bangunan kosong, bangunan yang tidak ada isinya, bangunan yang kopong. Kelihatannya gagah. Benar, pemuda tanpa ilmu itu rapuh. Kelihatannya gagah, ototnya kuat, ototnya sak kawat-kawat ngono. Barang diperintah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kuat melaku nang masjid, gak kuat kakinya ndak kuat jalan. Karena dia gak punya ilmu, gak punya keyakinan. Apalagi disuruh puasa, Masya Allah, KTP-nya Islam, sehat, pemuda. Kalau mungkin disuruh lari muteri lapangan itu dia kuat paling 10 sampai 20 kali. Begitu disuruh puasa, mulet-mulet itu. Mulet-mulet. Jam 8 pagi wis sarapan. Omae ibunya puasa, bapaknya puasa, di rumah nggak masak, nggak kekurangan akal dia. Dia cari warung Sunda Bolong namanya. Warung Sunda Bolong.
Warung sing ditutupi sikile glantongan niku jenenge warung sundur bolong. Gak ketok gegere, mek ketok sikile. Metu-metu, keluar-keluar dihapus itu. Pakai tisu. Power sih, macak maneh melas, macak poso maneh. Ada yang. Makanya puasa ini ibadah yang sangat rahasia. Tapi yang paling penting bagi seorang pemuda jika ingin memberikan warna, memberikan peran dari masa ke masa, yang pertama ilmunya dulu dikuatkan. Maka ayo yang hari ini masih merasa lemah, ilmu apa? Ditulis saja nanti, diidentifikasi. Saya kurang ilmu apa ya? Gitu. Ilmu fikih, tulis fikih. Ilmu hadis, tulis hadis. Ilmu tafsir, tulis tafsir. Gitu. Mengajukan nanti ke takmir. Ustadz, Pak, tolong nanti dihadirkan Ustadz tang nanti tafsir. Jadi takmir ini menyediakan pembicara, menyediakan Ustadz itu berdasarkan kebutuhan pemuda. Aku gak esok Quran nih, maca Qur'ane sing gradul-gradul. Hadirkan Ustadz yang mampu di Al-Quran itu untuk tahsin Quran. Mappingnya begitu. Saya penguasaan hadis kurang, penguasaan bahasa Arabnya kurang. Gitu. Hadirkan Ustadz bahasa Arab. Jadi nanti warna-warni sampai nanti berdasarkan kebutuhannya apa dipenuhi oleh takmir, maka jadilah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang memang kompeten di bidang itu. Gitu. Jadi keilmuannya langsung to the point, to the point. Yang butuh tafsir, hadir kajian tafsir. Yang butuh Quran, hadis, hadir kajian hadis gitu. Insya Allah dengan begitu, ya 2-3 tahun berikutnya itu akan berkembang. Sebab saya tahu sendiri proses perjalanan salah satu masjid Muhammadiyah yang tidak perlu saya sebutkan di mana, tapi ini di pusat kota Sidoarjo. Itu generasi awal yang menjadi imamnya itu ya generasi bapak-bapak, generasi tua. Begitu 2-3 tahun berikutnya kajian remas itu subur sekali. Setelah kajian remas ini biasanya sore itu panahan, kalau tidak puasa itu panahan. Sambung itu setelah panahan langsung makan malam, makan sore, sambung sholat maghrib. Itu setiap ahad kayak gitu. Dahsyatnya 2-3 tahun berikutnya yang tampil jadi imam-imam sholat itu ya para pemuda ini. Gitu. Ada pemuda yang diplot jadi imam, ada para pemuda yang diplot di hafalan Quran, ada yang di panahan, ada yang di mana begitu. Subur sekali. Dan hari ini menjadi sangat makmur sekali. Tidak mengandalkan 1, 2 orang, 3 imam, tapi semuanya bisa tampil menjadi imam sholat. Terbayang nggak sampean seperti itu nanti? Gitu. Yang mengisi masjid ini ya sampean ini. Itu saya yakin begitu. Maka yang pertama adalah ilmu. Ayo mulai mapping. Hari ini sampean kurang di apa? Ditambah gitu, dikenjot ini. Itu menjadi mantap nanti begitu. Terus yang kedua, selain dengan ilmu, ya, itu adalah dengan semangat untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Tangannya menjadi ringan, kakinya menjadi ringan untuk melangkah. Kakinya ini ringan untuk melangkah untuk kebaikan, menuju masjid. Maka sab'atun kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, di tempat yang sangat panas sekali, di mana tidak ada naungan, tidak ada payung selain payungnya Allah, selain naungan Allah. Ya. Ada 7 golongan itu. Yang pertama siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya kan? Yang kedua siapa? Rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Pemuda yang hatinya itu tertambat nyantol di masjid. Nah, maka indikasinya kalau sampean itu kecenderungannya lebih suka ke masjid daripada ke tempat yang lain, itu bagus sekali. Lagi asik ngobrol sama teman di warung kopi, Allah kemudian memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hati sampean tergerak untuk masuk masjid, itu keren. Lebih keren lagi kalau teman-teman yang diajak ngobrol tadi itu kemudian ditarik ke
ke masjid. Urusan ibadah tidak perlu sungkan. Urusan ibadah tidak perlu sungkan dengan teman, tidak perlu sungkan sama tetangga, tidak perlu sungkan sama tamu. Kalau sudah waktunya sholat, kalau ada tamu, kalau ada teman yang ngobrol, kalau ada tetangga yang ngobrol, hentikan, pamit untuk sholat, selesai. Jangan karena sungkan sik ngobrol, karena sungkan masih ada tamu, sungkan masih ada ngobrol sama tetangga, sungkan masih jual beli dan sebagainya, itu kemudian ditinggal untuk ibadah. Wong ibadah itu yang butuh kita kok. Ibadah itu puasa, sholat, haji, zakat, sedekah itu yang butuh kita, bukan Allah. Allah itu tidak butuh apapun dari makhluk. Allah itu nggak butuh diibadahi oleh makhluknya, nggak diibadahi. Allah itu tetap maha itu. Semua ibadah itu larinya ke siapa? Coba. Halo. Kalau kita sholat itu larinya ke siapa? Kembalinya kemana? Kita kan? Kalau kita bersedekah itu larinya ke siapa? Ke kita. Allah itu tanpa kita sedekahi. Wong Allah itu Ar-Razzaq kok. Allah itu yang memberikan rezeki kok kita sedekahi? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Maka di Mekah itu, di Arab Saudi, di Madinah itu begitu mendengar azan, seluruh jual beli itu dihentikan, ditutup jual beli, tokonya ditutup, dagangannya ditutup sementara. Itu untuk mendapatkan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu ya. Jadi jadilah pemuda yang ringan tangan, ringan kaki, ringan merangkah untuk kebaikan begini-begini ini. Kalau kajian Islamiyah yang diadakan takmir bukan kita yang datang, terus siapa? Hari ini datang sekian orang, nanti kalau ada kajian lagi ambil lagi. Pengalaman 2 pekan yang lalu, ini kajian awal diadakan di daerah saya tinggal, di daerah Krembung ya, nggak pernah ada kajian sebelumnya. Lalu saya tantang, lek sampean bisa ngajak teman sampean, kalau sampean bisa ngajak pemuda-pemuda yang lain, sampean tak traktir. Pekan berikutnya banyak. Mergo ditakdir. Sampeyan senengane ngombe apa? Sampeyan senengane ngombe apa? Lek buka senengane ngombe apa? Ngombe marjan? Minum kopi? Apa? Nanti disediakan di luar. Gitu. Jadi kayak gitu untuk menarik masa. Oke? Jadi untuk menghiasi peran pemuda dari masa ke masa itu tidak pernah lepas dari yang namanya pertama ilmu, yang kedua jihad fisabilillah. Jihad itu bukan tentang saya berbuat apa dapat apa, tidak, jangan begitu. Sampean kalau jihad fisabilillah jangan pernah berpikiran dalam otak kalian itu, dalam otak kita itu virus kapitalisme. Virus kapitalisme itu begini, saya berbuat apa nanti dapat apa. Itu virus kapitalisme yang hari ini sedang dihembuskan kepada generasi-generasi Islam. Sudah jelas kok ayatnya. Surat Muhammad nomor 7. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kau tolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu. Itu kata Allah. Enggak perlu mikir saya dapat apa, pasti diberi. Pasti diberi. Gitu. Ya, memakmurkan masjid seperti ini enggak perlu diberi. Nanti yang seperti itu, teknis-teknis seperti ini di masjid, maka pemuda yang tampil dulu. Pemuda yang menggelar karpet, pemuda yang menggelar terpal, pemuda yang menyiapkan berbuka, pemuda yang ngurusi rekaman-rekaman seperti ini. Kebayang enggak kalau pemudanya enggak mau ikut campur? Masa kita mengenalkan bapak-bapak yang usia 50-60 tahun untuk nyuting seperti ini? Iso enggak? Yo iso tapi terbatas. Ya. Maka semangatnya harus dibangkitkan lagi ya. Kalau hari ini ada kajian remas pemuda yang datang baru sebagian, besok bisa nggak lebih banyak? Akhwatnya bisa nggak nambah lagi gitu? Bisa ya?
tarik lagi. Yang ikhwan bisa ya, narik lagi gitu ya. Ya. Jadi berperan untuk keislaman ini pertama ditopang dengan keilmuan, yang kedua ditopang dengan semangat untuk berjihad, berbuat semaksimal mungkin. Makanya kan motonya itu apa? Dalam mahfudzat itu. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti dia akan mendapatkannya. Itu semangatnya. Ya. Tadi semangat keilmuan, yang kedua semangat untuk berjihad ya, berjihad. Kalau hari ini sampean punya keilmuan, Mas, jihad aja dengan ilmu. Kayak gini ini kan enggak semuanya bisa. Untuk IT ya. Sampean begini ini sudah jihad. Sampean ngerekam itu sudah jihad. Membantu takmir setiap kali ada ajian, setiap kali ada kajian, sampean yang tampil untuk merekam, ini loh jihad. Betul ya? Dan ini pahalanya luar biasa. Yang kemudian sudah direkam ini ditonton oleh sekian orang, kemudian yang menonton ini semangat, muncul ghirohnya, muncul, bahkan Allah menurunkan hidayah dari sini. Itu man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah. Ada lagi yang berjuang dengan apa? Dengan keilmuannya. Kemarin saya lihat ada Mas Habib tampil memberikan kultum subuh itu juga sudah bagian daripada mengisi dari masa ke masa. Nah, di belakang sana ada Zaki itu yang masih kelas 5. Ya, wah, Mas Zaki ini siswa SD muda yang ikut meramaikan pentas dakwah Islam itu dengan kisahnya, dengan berkisah itu juara kemarin. Nah, ini ada yang paling kecil ini namanya Azril nih, kelas 2 ini, SD muda ini, anak saya ini. Waktu itu TK lomba azan, menang gitu. Ya, tingkat TK Kecamatan Tulangan. Oh, lumayan. Nanti bisa menjadi calon-calon penerus gitu. Ada anak-anak SD muda yang lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan prestasinya, pasti berprestasi minimal di keluarga masing-masing. Begitu, mewarnai semangat. Gitu ya. Bahkan kalau pas misalkan ayah kalian tidak ada di rumah misalkan ya, ayah nggak ada oma, ada ibu di rumah, ada kakak gitu, perempuan, sudah memutuskan sekali tidak berjamaah di masjid, boleh menjadi imam di rumah masing-masing. Keren kan? Atau kalian jadi musafir yang sudah ketinggalan sholat berjamaah, sampai tampil menjadi imam, itu sudah mewarnai Islam, Mas. Jadi mewarnai Islam itu tidak harus sampai mendirikan pondok pesantren, tidak harus jadi mubalek dulu, tidak harus jadi kiai dulu, tidak harus jadi ustadz dulu. Syukur-syukur jadi itu semua, bisa itu semua. Minimal kalau belum bisa, sampean tampil di komunitas sampean masing-masing. Itu tampil mewarnai, kalau waktunya sholat sampean jadi imam. Kalau ada yang melanggar sampean yang menegur, itu sudah plus nilainya. Memulai dari yang sederhana. Mas Musa ini menjadi muadzin tetap imam sholat Jumat, itu bagus. Nanti ada yang ngomong ini, Ustadz, Pak Dani, Mbak Wasis, saya daftar jadi muadzin imam sholat subuh, khusus subuh saya muadzinnya, boleh nggak? Loh, boleh. Saya ingat 3 tahun yang lalu ada kunjungan dari PDM Sidoarjo untuk korban bencana banjir di Pacitan. Mungkin Pak Dani ikut ya, wakil cabang waktu itu, wakil ranting. Itu kita datang beberapa bis, Mas, Mbak, ke Pacitan gitu. Sampai Pacitan itu singkat cerita, sampai Pacitan itu subuh. Masya Allah, saya melihat pemandangan yang sangat bagus sekali. Begitu sholat subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang itu pemuda-pemuda itu naik mobil, Mas. Mobil-mobilan itu pemuda isinya.
Ada beberapa kemudian menyusul para pemuda naik-naik motor gitu. Itu apa indikasinya? Izzul Islam di Pacitan sudah bangkit itu. Kejayaan Islam sudah bangkit di Pacitan. Punya mobil, punya motor, punya komunitas motor. Kalau punya komunitas motor, arahkan kepada sesuatu yang baik. Sampai punya komunitas misalkan, komunitas motor, komunitas pecinta alam, komunitas satwa liar, satwa langka misalnya. Arahkan itu semua ke Islam. Waktunya sholat, sholat. Ya, jadi saat subuh itu hampir jamaah-jamaah dari utusan PDM Sidoarjo itu pada takjub gitu. Pada takjubnya kenapa? Yang ngisi soft-soft di masjid sholat subuh itu pemuda. Yang ngisi soft-soft di masjid itu pemuda, kaya-kaya, datang menggunakan mobil, menggunakan motor yang bagus-bagus, itu pemuda sholat subuh gitu. Bisa nggak kayak gitu di Perumtas? Harus bisa. Mulai nanti subuh nanti, ya mulai nanti subuh. Habis sahur jangan tidur. Habis sahur aktivitas baca Quran boleh. Begitu adzan berkumandang, bahkan sebelum adzan berkumandang, datang ke masjid untuk sholat. Keren. Bisa ya? Mewarnai Islam, peran pemuda dari masa ke masa, mewarnai Islam ini tidak harus jadi yang ngetop-ngetop dulu, nggak usah nunggu itu dulu. Yang ada ini yang dioptimalkan. Ya, yang hari ini sedang kuliah, punya komunitas anak-anak kuliahan, waktunya sholat sampai tampil jadi imam sholat, gitu. Yang hari ini kan banyak warkop fenomena kita ini di sekitar kita ini. Silakan aja ke warkop, silakan ngopi sepuasnya. Begitu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajak teman-teman warkop ini untuk datang ke masjid. Itu yang bener. Jangan sampai yang sudah bener sholat, giliran waktunya ngopi, waktunya adzan berkumandang sampai sik larut mergo gak enak, sungkan karo konco. Urusan ibadah itu kebutuhan sampean. Nggak perlu sungkan karo tonggo, nggak perlu sungkan karo tamu, nggak perlu sungkan karo konco. Waktu ini sholat ya sholat. Bila perlu ditarik itu, ayo sholat bareng ngambil aku. Engkau kopimu tak bayari, ya kan? Lek gak duit ngomong takmir, Pak Tamir anggaran untuk beli kopi saulan 100.000, neraktir arek-arek, engkau tak ajak ngopi, mari ngopi tak ajak sholat. Boleh ndak? Boleh. Wong itu juga dakwah, itu juga syiar. Ada yang mendakwakan agama itu di atas mimbar, Mas. Ada yang harus mendakwakan Islam itu di atas mimbar. Tapi juga harus ada yang mendakwakan Islam itu di warung-warung kopi. Bahkan dulu di tempat prostitusi, di Doli itu juga ada ustadz yang bagiannya di sana. Kenapa tidak? Gitu. Itu lebih tertantang. Kalau di atas mimbar, jamaahnya sudah terkondisikan, ya kan? Sudah suci semua, sudah mau menerima Islam. Tapi sampai di warkop yang tidak semuanya itu mau sholat, sampai ajak sholat, sampai bayari dan sebagainya, itu sampai nganut, tak ajengi jempol papat sampean. Jadi seperti itu. Mulailah memberi peran, memberi warna untuk itu semua. Saya kira sudah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan yang sekilas ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke. Semoga pemuda Islam khususnya di Perumtas 3 ini menjadi pemuda harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Itu ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.